Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allahu azza wa jalla fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian sekali-kali mati melainkan dalam kondisi beragama Islam. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini, di pagi yang berbahagia ini, kita kembali dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di forum live streaming TikTok ya. Insya Allah kita akan banyak membahas tentang kehidupan, banyak membahas tentang masalah yang sejatinya belum tentu masalah itu adalah sebagai sebuah masalah. Bisa jadi masalah itu adalah sebuah keberkahan. Bisa jadi masalah yang teman-teman rasakan saat ini bisa menjadi justru jalan kasih sayang Allah. Jalan dikuranginya dosa teman-teman. Jangankan masalah yang begitu besar ya. Teman-teman terkena tusukan duri saja, itu bisa menjadi pengurang dosa. Maka silakan teman-teman, khusus pagi ini ya, silakan teman-teman nanti siapkan kertas ya. Teman-teman siapkan kertas dan alat tulis. Kertas dan pulpen. Kita akan belajar bersama-sama ya, menghilangkan emosi negatif. Siapa di sini yang suka emosian, suka berperan, suka marah? Ada di sini teman-teman? Yang suka marah ya. Kemudian suka emosi, gampang tersinggung tuh. Baperan, ada nggak kira-kira? Nah, segala macam emosi ini disadari atau tidak, dipercaya atau tidak, itu akan berefek kepada rizki yang pertama ya. Jadi karakter-karakter negatif, mudah tersinggung, mudah marah, kemudian mudah baper, mudah diombang-ambing perasaannya, kemudian kita mudah berpikir negatif terhadap orang lain ya. Padahal bisa jadi kita yang salah. Nah, maka pada kesempatan pagi ini kita akan mencoba bagaimana caranya menghilangkan emosi itu. Bagaimana caranya kita menghancurkan emosi itu. Perlahan tetapi insya Allah nanti kalau dilakukan secara rutin, insya Allah akan memberikan efek yang begitu luar biasa ya teman-teman semuanya. Baik ya. Bagi yang hari ini berpuasa ya, bagi yang hari ini berpuasa, puasa Tasu'a ya, tetap siapkan air ya untuk nanti diminum ketika berbuka. Tetap diminum ketika nanti berbuka teman-teman ya. Jadi yang hari ini puasa, silakan teman-teman tetap siapkan air untuk diminum ketika nanti berbuka. Nah, termasuk teman-teman silakan siapkan kertas. Siapkan kertas dan pulpen. Kalau sudah siap, tulis ya, saya sudah siap gitu ya. Nanti kita mulai terapi terapinya pada pagi ini kita dua kali ya. Dua tahap terapi. Yang pertama adalah nanti terapi menulis ya, terapi menulis. Alat tulisnya disiapkan ya, bukan hanya dengan handphone saja, tetapi dengan menggunakan kertas. Dengan menggunakan kertas dan alat tulis. Boleh pena, boleh pensil. Baiknya sih pena ya, biar nanti tulisannya lebih jelas. Nah, mungkin jam 7 kurang 15, kita praktek menulis ya. Yang akan ditulis apa saja, nanti akan ada instruksinya. Nah, ini insya Allah akan perlahan bisa menghilangkan emosi negatif. Akan bisa menghilangkan emosi negatif. Semacam mudah marah, mudah baper, mudah tersinggung, kemudian mudah terpancing, ya. Istilahnya gampang dikompori. Gampang dikompori. Ada berita apa, kemudian kita belum tabayun, belum melakukan klarifikasi, terus kemudian sudah terpancing emosinya. Seringkali ini dari kaum Hawa ya, yang dia hanya bermain dengan perasaan nih, tidak bermain dengan logika. Nonton drakor yang romantis, yang sedih, itu terpancing ya kan, mudah sekali baper,
mudah sekali menangis, mudah kemudian terpancing emosinya. Padahal kita tahu bahwa itu hanya sebuah acting, hanya sebuah sandiwara, tetapi kita bisa terbawa. Nah, apa bahayanya kita memiliki emosi dan mental negatif? Yang pertama tadi ya, akan berpengaruh terhadap rizki. Kalau emosi negatif itu. Secara logika bagaimana? Secara logika akan terpancar di wajah kita. Ya. Orang yang mudah marah, orang yang mudah baperan, orang yang mudah emosian termasuk buruk sangka ya, mudah suudzon kepada saudaranya, ini akan terpancar di wajahnya. Ya, akan kelihatan. Nah, mungkin orang yang biasa mengenal dengan istilah aura. Kita kenal dengan istilah aura begitu ya, walaupun di dalam Islam tidak mengenal istilah itu. Itu bisa jadi istilah yang diambil dari agama lain begitu ya. Ini hanya sebagai sebuah gambaran untuk mempermudah istilah saja begitu ya. Atau gampangannya kita mengenal istilah wibawa begitu ya. Istilah wibawa, terus kemudian pancaran hawanya ya, aura mukanya. Nah, itu gampangannya seperti itu. Kalau siapin airnya sudah di galon, tas di dispenser boleh saja, asalkan nanti suara handphonenya cukup keras ya. Mimpi bertemu dengan ular besar, itu ada gangguan jin atau sihir. Betul ya, tergantung permasalahan. Kalau teman-teman emosi atau tidak, bisa menahan amarah atau tidak, tergantung permasalahan. Kalau Rasulullah sendiri, kalau yang dihina adalah personalnya, ya, yang kalau dihina adalah diri Rasulullah sendiri, itu beliau tidak marah. Tetapi kalau yang dihina adalah Allah, yang dihina adalah agama Islam, barulah kemudian beliau marah. Nah, ini ya teman-teman, kita harus bisa menempatkan diri kita. Kapan kita harus marah, kapan kita harus diam, kapan kita harus bersabar. Ketika yang diinjak-injak adalah agama kita, yang diinjak-injak adalah Al-Quran, yang dihina adalah Islam, maka kita wajib marah. Sungguh aneh kalau Islam dihina, Rasulullah dihina, Allah dihina, direndahkan, tetapi kita tidak marah. Ya, tetapi kita tidak marah, maka ini perlu ditanyakan keimanan kita. Ya, termasuk ketika hari ini, ya, saya tidak akan sebutkan karena nanti pelanggaran begitu ya. Ketika saudara-saudara kita di luaran sana begitu ya, kemudian mereka hari ini terzolimi oleh musuh-musuh kita, musuh-musuh Islam. Maka kalau kita diam, itu sungguh perlu dipertanyakan keimanan kita. Dan sebaliknya kalau kita yang menjadikan diri kita itu aneh ya, dalam tanda petik, ketika diri kita dihina, kita malah marah, ya kan? Padahal, kalau saya pribadi, ketika ada orang menghina saya, kalau ada orang yang menjelek-jelekan saya malah bersyukur. Hinaan mereka itu jauh lebih mulia daripada diri saya yang sebenarnya. Nah, itu kalau prinsip saya. Silakan teman-teman boleh ya memegang prinsip ini. Kalau dihina, alhamdulillah bersyukur. Kalau dihina, alhamdulillah bersyukur. Karena hinaan mereka jauh lebih mulia daripada diri kita yang sebenarnya. Kita masih terlihat baik oleh orang lain. Kata-kata kita masih didengarkan oleh orang lain. Itu dikarenakan Allah masih menutup aib-aib kita. Ya, Allah masih menutup aib-aib kita. Seandainya Allah bongkar aib kita, maka tidak akan ada orang yang mau mendengarkan kita. Karena jijik melihat kita. Melihat kita yang penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan, ya, mereka tidak akan pernah mau mendengarkan kita. Nah, maka teman-teman semuanya, nah, sifat amarah ini ya, sifat negatif, baperan, mudah emosi, yang tidak pada tempatnya, ini yang akan pagi ini coba kita hilangkan pelan-pelan. Yang baru saja bergabung, selamat datang. Silakan siapkan air minum, diminumnya nanti kalau yang sedang berpuasa ya. Kalau yang sedang berpuasa diminumnya nanti setelah berbuka. Terus kemudian siapkan air putih dan siapkan kertas ya. Air putih, kertas, dan alat tulis. Begitu. Doakan istri yang kabur. Siap ya Kak Zeni, mudah-mudahan segera Allah berikan kemudahan untuk istrinya bisa mendapatkan hidayah dari Allah.
dari Bandung hadir. Waalaikumsalam. Selamat datang teman-teman semuanya. Terima kasih ya teman-teman ya. Saya mengucapkan banyak sekali terima kasih karena teman-teman masih berkenan menyimak tayangan saya. Padahal saya bukan siapa-siapa gitu ya. Saya hanya sekedar ya ingin berbagi lah. Ingin berbagi sesuatu yang positif. Saya ingin membantu teman-teman dengan terapi Al-Quran. Terlalu banyak dosa menginginkan begitu besar. Apa masih terkabul? Insya Allah ya. Yang paling penting optimis saja. Walaupun kita banyak dosa. Dan semua orang pasti banyak dosa. Termasuk saya. Saya pun banyak dosa. Kemarin live ya. Saya kemarin live. Saya live setiap hari. Cuma terlambat ya. Saya terlambat baru live jam 7 kemarin itu. Nah, setiap orang itu pasti punya banyak dosa. Tapi banyaknya dosa kita jangan sampai menghalangi kita minta sama Allah. Justru kalau kita tidak minta sama Allah, Allah murka loh. Ya, Allah paling senang kalau kita minta kepada Allah. Dan Allah memang tempat meminta. Allah memang tempat bergantung kita. Kalau kita nggak minta kepada Allah, kalau kita nggak minta pertolongan kepada Allah, kepada siapa lagi kita minta? Dan memang harus kepada Allah, gitu ya. Malam saya live, ya. Malam saya live, saya rutin. Sehari 2 kali, seperti dosis obat ya. Karena kita juga ingin menjadi perantara obat teman-teman, menjadi perantara kesembuhan teman-teman dengan melalui terapi Al-Quran. Jadi kita live 2 kali. Seperti dosis obat harus dikonsumsi 2-3 kali sehari. Nah, saya pun demikian. Saya rutin live, mudah-mudahan bisa menjadi perantara obat teman-teman ya, melalui bacaan Al-Quran. Begitu. Kemudian butuh psikolog dari Jambi. Siap ya? Saya siap menjadi psikolog teman-teman. Silakan nanti bisa curhat. Dari Gubuk Prodadi, Masya Allah. Tabarakallah. Selamat datang teman-teman. Lagi diblokir suami hanya karena dia ketahuan chat cewek lain. Ya, mudah-mudahan segera Allah tunjukkan keajaiban. Allah limpahkan kebahagiaan untuk teman-teman semuanya. Rasanya rugi nggak nyimak. Iya. Jadi kalau misal nggak nyimak itu memang Allah mungkin belum mengizinkan ya. Dan insya Allah saya rutin. Jadi nanti ada beberapa materi yang saya ulang kok. Ya, ada beberapa materi yang saya ulang. Sehingga teman-teman nanti tidak perlu merasa rugi. Insya Allah kita akan terus mengulang materi dan insya Allah nanti teman-teman akan banyak mendapatkan manfaat. Bisa gabung di grup? Bisa, silakan ya. Bisa pilih silakan ingin grup lunas hutang dan bimbingan bisnis atau grup solusi penyakit kronis atau grup solusi rumah tangga. Kalau yang anak masuk mana? Masuk yang rumah tangga. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Jawa Timur, Lamongan, salam kenal. Ya, teman-teman semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Masya Allah luar biasa ya. Teman-teman boleh ketika syarat join group ini sebaiknya muslim, tapi kalaupun non muslim baik-baik saja silakan supaya anak gak malas ibadah. Nah, nanti kita akan bahas anak ya. Jadi ini bisa berlaku untuk siapapun. Dibantu bisnis, tolong pada siapa tadi masalah bisnis. Siap, ke Kak Hana ya. Caranya masuk grup silakan kontak ya. Ini ada saudara-saudara kita, admin kita, ada Kak Novi, Kak Imah, Kak Hana gitu ya. Supaya anak ini bisa rajin ibadah. Nah, pertama orang tuanya berikan contoh dulu. Kita bahasnya acak ya. Kita bahasnya acak, tapi insya Allah nanti akan semua bisa mendapatkan manfaat. Karena saya biasa memberikan jawaban ini untuk semua pertanyaan, untuk semua solusi. Insya Allah bisa ya, terapi Al-Quran itu untuk segala macam permasalahan hidup. Dari mulai permasalahan anak, rumah tangga, suami yang mungkin kurang setia, sakit-sakitan, dan seterusnya. Insya Allah kita akan ikhtiar, dan kita hanya diperintahkan untuk ikhtiar saja. Sedangkan hasilnya serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi, nah topik pada kesempatan pagi ini, itu sebetulnya kita akan membuang emosi negatif. Ya, membuang emosi negatif. Termasuk nanti ada 2 yang akan kita lakukan ketika praktek menulis. Bagi yang baru bergabung, apapun masalahnya, silahkan teman-teman siapkan kertas dan alat tulis ya. Kita akan mencoba
membantu teman-teman dengan menyelesaikan masalah teman-teman, dari mulai masalah emosional, masalah gampang tersinggung, gampang marah, itu nanti kita akan buang pelan-pelan atas izin Allah tentunya dengan melalui perantara tulisan gitu ya. Bali hadir. Ya, waalaikumsalam. Ingin jin khodam keluar. Siap. Kalau menghilangkan jin khodam ini, kita harus benar-benar pasrah kepada Allah ya. Pasrah, jangan menahan, jangan ditahan, karena seringkali kita ada yang keluar tetapi ditahan. Rasa tidak ikhlas, ada sesuatu yang ingin lepas atau pergi dari diri kita. Nah, ini penghalang terbesar itu diri kita, teman-teman. Lenyapnya jin, perginya jin khodam, sihir, termasuk jin nasab, itu seringkali justru diri kita yang menghalangi. Gitu ya. Jadi nanti kita akan belajar bersabar, ridho, mengikhlaskan apa yang ada di dalam diri kita. Nah, teman-teman semuanya, tadi membahas masalah anak ya. Kalau kita bahasnya acak nih, nggak apa-apa ya, bahas acak ya, karena tergantung pertanyaan. Nanti kalau teman-teman belum dijawab juga, sepertinya kok, apa ya, pertanyaannya penting ya, kita juga ingin membantu teman-teman. Jadi nanti mohon maaf, ini tidak bisa saya jawab semuanya. Kalau yang belum bisa saya jawab, silakan bisa DM atau ini ya, kontak tim admin kami, gitu ya. Nah, persoalan anak itu yang paling penting adalah orang tuanya dahulu yang memberikan contoh. Berikan contoh sholat tertib di awal waktu. Begitu dengar azan, langsung kemudian sholat. Kemudian ayahnya ini sebisa mungkin di masjid. Ya, terus kemudian berikan contoh senang membaca Al-Quran. Kemudian ketika anak ini khususnya masa-masa golden age ya. Ini bagi teman-teman yang punya anak usia golden age 0 sampai 7 tahun, ini bagus sekali untuk selalu diberikan contoh yang terbaik. Inputnya harus input yang terbaik ya. Input yang terbaik, kemudian kata-katanya kita rem. Jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang kotor gitu. Terus ketika sudah tidur, kita harus bisikan di telinga tangan ya, telinga kanannya anak-anak kita, bisikan setelah tidur ya. Bisikan dengan kalimat positif, kamu anak yang soleh, kamu anak yang terbaik. Ya, nah untuk permasalahan anak, saya sudah siapkan akun khusus dan tidak akan saya bahas di sini. Nanti akan saya share akun saya yang khusus membahas persoalan anak, termasuk akun khusus yang membahas persoalan bisnis. Ya, nah akun terapi langit ini akan saya gunakan khusus untuk membahas masalah rumah tangga dan masalah penyakit kronis, begitu ya. Pingin lunas hutang, gabung di grup lunas hutang dan bimbingan bisnis, silakan. Kemudian bagi teman-teman yang kurang sehat, ya, hari ini mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Hari ini semoga Allah berikan kesembuhan bagi teman-teman semuanya yang dirindukan syurganya Allah. Yang sering sakit kaki setelah 1 tahun, setelah suami ketahuan selingkuh. Nah, ini bisa jadi, jadi teman-teman itu seringkali merasakan tidak lama setelah sakit hati, tidak lama setelah mungkin teman-teman emosi, mungkin ada bagian yang sakit. Ada di sini, ya saya tanya teman-teman ya, adakah teman-teman memperhatikan dirinya? Mari kita perhatikan diri kita. Ketika kita mudah marah, kemudian kesel, emosi, atau punya masalah yang melibatkan hati kita, melibatkan emosi, misalkan suami selingkuh begitu ya, suami akrab dengan perempuan lain, atau kemudian masalah perceraian, atau mungkin masalah konflik dengan mertua dan mertua. Perhatikan, apakah setelah itu kita merasakan sakit? Maksudnya sakit secara fisik, entah itu kakinya, pinggangnya, pundaknya, kemudian sering sakit kepala, tidak bisa tidur, kemudian jantung terasa ya berdetak kencang, sesak nafas, sampai asam lambung yang paling sering. Ada nggak di antara teman-teman yang merasakan seperti itu? Cara sembuhin stroke. Nah, ini pertama lihat usianya berapa, terus kemudian riwayat sakitnya sebelumnya kenapa. Nanti untuk lebih detail, karena stroke ini tidak cukup dengan terapi Al-Quran, tetapi nanti kita bantu dengan terapi yang lain. Silakan kontak ke sini, tengah ya. Untuk yang tadi terkena stroke, kontak yang tengah. Ada kan? Ya kan? Nah, seringkali begitu memang.
Jadi ketika teman-teman bisa memperhatikan diri, teman-teman seharusnya paham ini sakitnya kenapa nih, ya. Termasuk tadi ya, ada yang anxiety, kecemasan, cemas berlebihan, takut mati, takut meninggal. Dan itu ketakutannya luar biasa, bukan hanya sekedar takut ya. Benar-benar takut ini adalah hari terakhirnya. Ketakutannya luar biasa. Itu anxiety, kecemasan, panik. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan, masuk grup gratis. Ya, silakan masuk grup gratis, bisa kontak ke Anda untuk masalah bisnis atau lunas hutang, penyakit kronis yang tengah, kemudian konflik rumah tangga yang kiri, yang Kak Novi ini ya. Maksudnya gangguan jin atau sihir atau kiriman. Jadi, yang paling penting, kita jangan fokus terhadap, kalau misalkan ada gangguan yang aneh-aneh ya. Jadi kembali ke topik yang tadi. Ini biar teman-teman nggak bingung. Jadi ketika kita sakit hati, kemudian marah, baper, entah itu karena faktor konflik dengan suami, atau dengan orang tua, atau dengan mertua, ataupun karena faktor yang lain. Maka biasanya setelah emosi negatif itu, ya, kita marah, kita baper, kita kemudian mudah tersinggung, itu biasanya muncul efek sakit. Entah itu asam lambungnya kambuh, atau kemudian sakit kepala, migrain, vertigo, yang migrainnya itu berpindah-pindah, tidak bisa tidur, ya. Untuk grup penyakit kronis gratis ya, semua grup itu gratis, kita bantu dengan terapi Al-Quran. Nah, munculnya rasa sakit itu ada dua faktor, ya, dua faktor penyebabnya. Yang pertama faktor medis. Faktor medis itu dikarenakan memang hati itu memang berpengaruh terhadap seluruh mekanisme tubuh, ya. Kondisi hati, suasana hati itu berpengaruh terhadap kondisi tubuh. Makanya ada rumah sakit di Jogja, itu yang dia di gerbang selamat datangnya, itu ada tulisan, hati yang bahagia adalah obat. Nah, ini rumah sakit loh, medis loh. Berarti betul, memang benar sekali, ketika kondisi hati bahagia, maka insya Allah teman-teman akan banyak mengalami perubahan positif dalam dirinya secara fisik, apalagi secara jiwa. Secara fisik akan sehat, ya. Kemudian dia akan jarang, kalaupun sakit itu jarang lah. Imunitasnya lebih kuat. Teman-teman boleh searching nanti, boleh cek ya di artikel-artikel kedokteran, artikel medis, bahwa pengaruh hati ini sangat luar biasa terhadap tubuh. Betul, hati yang bahagia adalah obat. Moto hidup ya Kak Gustiono. Alhamdulillah luar biasa. Masya Allah. Tabarakallah. Nah, sebaliknya teman-teman yang mudah stres, ya, teman-teman yang mudah tertekan, mudah baperan, mudah emosi, ini akan sangat-sangat berpengaruh terhadap kesehatan diri kita. Sangat-sangat berpengaruh. Kalau nggak percaya, ya, jangan mencoba membuktikan ya, menstreskan diri. Hati-hati jangan menjerumuskan diri dalam stres. Contoh menjerumuskan diri dalam stres gimana? Ya, menonton tayangan-tayangan yang negatif, teman-teman. Jadi kita jangan sampai input ya, diri kita itu kan sebetulnya kayak komputer. Teman-teman kalau paham komputer atau handphone lah. Ya, diri kita itu kayak handphone. Handphone itu awalnya kan bersih ya, nggak ada program apapun. Handphone itu nggak ada program apapun. Waalaikumsalam, Kak Veronica. Handphone itu awalnya bersih, nggak ada program apapun. Tetapi handphone itu akan menjadi sesuatu yang positif atau negatif tergantung kita bagaimana menginstalnya. Aplikasi apa yang mau kita install. Apakah aplikasi yang positif semacam Al-Quran, jadwal waktu sholat, aplikasi hadis, aplikasi tentang zikir, ya, kemudian aplikasi belajar membaca Al-Quran, aplikasi belajar bahasa Arab, dan lain sebagainya. Nah, maka ketika kita install hanya aplikasi yang positif, maka HP itu akan menjadi positif. Tetapi sebaliknya, kalau handphone, kita install aplikasi-aplikasi yang negatif, ya. Aplikasi di situ ada aplikasi mungkin kenalan, aplikasi dating, ya. Kenalan, pacaran, kemudian aplikasi yang mengajak ke arah hal-hal yang negatif, ya. Mengajak ke arah pikiran yang kotor, aplikasi yang berisi tontonan-tontonan
yang kotor, dan seterusnya, maka handphone itu menjadi alat yang akan mengotori, akan menjadi alat yang tidak berguna. Nah, diri kita itu seperti handphone, teman-teman. Awalnya kita dilahirkan kan sebagai seorang makhluk yang bersih, suci, ya. Keluar dari rahim ibu, kita menangis sebagai bayi yang bersih, suci. Nah, input-input itulah yang kemudian akan mengubah kita menjadi manusia yang bertakwa atau kemudian yang jatuh dalam dosa. Ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan Allah mengilhamkan sifat fujur dan sifat takwa. Jadi ada lawannya takwa adalah fujur, ya. Jadi di dalam Al-Quran surat Asy-Syams, ya, Allah firmankan, Allah mengilhamkan sifat fujur dan sifat takwa. Sifat buruk dan sifat takwanya manusia. Nah, maka ini semua dari input awalnya, ya. Dari input, ketika kita menginput diri kita dengan sesuatu yang negatif, contoh misalkan tontonan-tontonan yang berbahaya. Contoh sekarang yang sedang viral, ya. Ipar adalah maut, begitu, ya. Teman-teman, saran saya nggak usah nonton tayangan semacam itu. Dan banyak sekali tontonan di Indonesia terutama yang tidak berguna. Misalkan horor, ya. Horor saja itu biasanya rata-rata mungkin ada adegan yang kurang pantas lah, ya. Bukan hanya film horor saja, rata-rata mungkin, ya. Kecuali film religi, mudah-mudahan tidak ada yang aneh-aneh begitu. Film religi pun seringkali banyak artisnya yang tidak menutup aurat, iya kan? Tidak menutup aurat. Nah, maka teman-teman, jangan biarkan kita diinput. Kita ibaratkan handphone yang bersih awalnya, jangan biarkan input dengan sesuatu yang negatif. Termasuk musik-musik, ya, lagu-lagu, apalagi berisi syair-syair yang negatif, ya. Syairnya berisi syair pacaran, kemudian syairnya berisi tentang sesuatu yang negatif, ya, dendam, ya. Apa tuh, macam-macam lah. Cinta Satu Malam, terus kemudian apa lagi, saya nggak hafal, ya. Karena tidak pernah mendengarkan seperti itu. Gatal di kulit, saya sudah buat videonya. Waalaikumsalam. Gatal di kulit itu dengan menggunakan tanah. Ya, dengan menggunakan tanah. Tanah diapakan? Kita diludah dulu, ya. Diludahin sedikit saja, begitu, ya. Diludahin sedikit, kemudian dicampurkan dengan tanah. Kemudian kita bacakan Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna bi'izni rabbina. Kemudian ditiupkan, kemudian dioleskan di bagian yang gatal. Itu insya Allah manjur karena resep langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tidak pernah nonton di bioskop, alhamdulillah, ya. Tetapi tayangan sekarang bergentayangan di mana-mana loh, ya. Tayangan negatif bergentayangan di mana-mana. Ada di media yang sering kita tonton, termasuk di sini, ya. Kita scroll dikit, ada tayangan apa, scroll dikit, ada tayangan apa, begitu. Kecemasan berlebihan ini, nah ini nanti kita akan coba hilangkan, ya teman-teman, ya. Kita akan coba hilangkan, silakan teman-teman nanti siapkan kertas selamat datang yang baru saja bergabung di grup doa yang tadi. Siap, nanti saya share doa yang untuk penyakit gatal tadi, ya. Saya share di grup. Sudah saya buatkan videonya. Jadi teman-teman, silakan siapkan kertas, ya. Siapkan kertas, terus kemudian siapkan kertas dan alat tulis, begitu, ya. Siapkan kertas dan alat tulis. Terus kemudian teman-teman nanti siapkan air minum, ya. Air minum ini nanti kalau yang hari ini teman-teman puasa, silakan nanti teman-teman bisa minum airnya setelah berbuka, begitu, ya. Sudah siap alat tulisnya? Sebentar lagi kita praktek. Oh, sudah jam 7 kurang 10, ya. Kita praktekkan, ya.
Obat untuk tangan bagian jari jempol pada sakit juga. Nah, silakan siapkan air. Nanti kalau yang puasa pagi ini, nanti airnya dioles saja, ya. Sisanya nanti diminum ketika teman-teman berbuka sore. Ya, barangkali hari ini ada yang puasa Tasu'a ya. Kalau yang meyakini besok tanggal 10 Muharram, hari ini puasa Tasu'a dan besok puasa Asyura. Nah, tetapi kalau yang meyakini puasa Asyuranya ya itu tanggal hari apa ini sekarang ini? Sekarang hari Senin ya, Selasa, Rabu. Kalau yang meyakini puasa Asyuranya adalah hari Rabu, tanggal 10 Muharramnya hari Rabu, berarti besok baru puasa Tasu'a. Jadi ada dua pendapat ya. Kalau sedang berhalangan, boleh-boleh saja, silakan ya. Kalau yang sedang berhalangan, boleh-boleh saja mengikuti terapi ini. Tapi kita nanti terapinya jam 10 ya, terapi Al-Qur'annya jam 10. Sekarang siapkan kertas. Siapkan kertas dan alat tulis, pulpen. Serius teman-teman, ini wajib dipraktekkan kalau teman-teman punya masalah dengan emosional, mudah marah, mudah baper, mudah tersinggung, ya, mudah nangis, dan seterusnya. Pokoknya emosi negatif, mudah suudzon, wajib siapkan kertas. Saya kasih waktu 2 menit. Ya, terapi ini tidak akan berguna, tidak akan bermanfaat kalau sekiranya teman-teman tidak praktek. Karena ini bukan sekedar motivasi. Ini harus dipraktekkan dan ini sering ya saya praktekkan di seminar-seminar saya. Susah tersenyum. Iya, nanti insya Allah kita akan ajak teman-teman tersenyum hari setelah ini. Sering nangis emosi. Sudah siap ya? Nah, bagi yang belum siap silakan siapkan ya, siapkan kertas. Sudah ada kertas, sudah ada pulpen. Ya, terus kemudian sekalian wudhu dulu ya. Wudhu dulu teman-teman, karena setelah kita nulis, kita nanti ya mudah marah nih, wajib praktek. Mudah marah, wajib praktek. Insya Allah kita akan mencoba belajar sabar. Nggak apa-apa, sedang halangan nggak apa-apa. Tetap berwudhu ya. Tetap mengambil air wudhu. Terus kemudian kita habis ini, setelah ini akan mempraktekkan terapi menulis. Ini beda ya dengan yang ada di grup ya. Ketika teman-teman di grup, ini nanti tulisnya berbeda dengan ketika kita live sekarang. Mudah nelongso. Nggih, ini termasuk ini ya. Kak Niati. Siap ya, saya tunggu. Teman-teman berwudhu silakan sambil menyiapkan kertas dan pena. Trauma, gampang nangis. Kalau marah diam siap ya. Bagi yang haid boleh silakan, tetapi tidak boleh menyentuh mushaf. Betul ya, tidak boleh menyentuh mushaf. Masih ada wudhu dari subuh, Masya Allah ya, luar biasa ini. Pengen lunas hutang, masuk ke grup Kak Hana, masuk ke grupnya Kak Hana. Mudah menangis insya Allah. Kalau menangis karena ingat dosa itu bagus ya. Menangis tidak selamanya jelek. Kalau menangis ingat dosa itu bagus. Bukti bahwa kita menyesal dengan semua perbuatan dosa kita. Tetapi kalau mudah menangis karena faktor dunia, faktor emosional, karena faktor orang menyakiti kita, nah ini yang sebaiknya dikurangi. Ya, dikurangi. Karena ini akan memberikan efek kepada tubuh kita, badan kita, ya termasuk raut wajah kita nih. Ya. Nah makanya efeknya ke rezeki. Kenapa efeknya ke rezeki? Karena misalkan kita kan mencari rezeki kan ada interaksi ya dengan orang lain kan. Mencari rezeki itu ada interaksi dengan orang lain. Misalkan kita sebagai seorang pedagang. Kalau raut mukanya enak, orang itu betah loh beli di kita. Beli barang-barang kita itu mereka senang. Senangnya bukan karena barang kita mungkin lebih murah, bukan karena barang yang kita jual lebih berkualitas, bukan. Karena senang ketemu teman-teman. Itu kalau teman-teman jualan. Nah, kalau membangun bisnis, maka relasi bisnisnya terus senang ketemu teman-teman. Customernya suka ya beli produk di kita, gitu ya. Kalau misalkan bekerja gimana? Bosnya akan simpati kepada kita. Bosnya akan simpati kepada teman-teman. Ini kok timku begitu luar biasa, karyawanku kok raut mukanya sejuk gitu ya. Maka bisa jadi ada pertimbangan naik gaji. Siapa tahu gitu ya. Berpikir optimis saja dan positif. Oke ya. Sudah semuanya, siapkan kertas dan pulpen, jangan hanya sekedar didengarkan. Karena terapi ini, pagi ini kita berbeda. Terapi pada pagi ini kita sangat-sangat berbeda. Ya, tidak seperti biasanya
kita akan menulis. Apa yang kita tulis nanti ikuti instruksi saya. Ya, dengarkan baik-baik instruksi saya. Terus kemudian silakan tulis, jangan hanya sekedar didengarkan. Terapi ini tidak akan memberikan efek kalau teman-teman nggak praktek, hanya sekedar dengarkan. Kalau sudah siap, ya, silakan teman-teman fokus konsentrasi. Jangan fokus melihat. Yang mau praktek ya, jangan fokus melihat HP-nya. Yang mau praktek, silakan jangan fokus melihat layar handphone. Fokus lihat kertas, teman-teman. Boleh posisinya terserah, boleh duduk, boleh sambil berbaring, boleh duduk di atas kursi, kemudian pakai meja, boleh lesehan. Ya, boleh lesehan. Yang terlambat, insya Allah nanti pekan depan kita ulangi lagi. Siap ya teman-teman? Yang sudah siap praktek menulis pagi ini, silakan tulis siap. Tulis saya siap. Ya. Karena saya belum akan mulai kalau teman-teman belum siap. Saya siap, tulis ya. Silakan. Ya, 18 orang, 19 orang. Silakan semuanya tulis saya siap. 23 orang, 24 orang, 27 orang, 28, 29, 33. Dicatat di HP, jangan di HP, harus di kertas. Harus di kertas. Karena nanti akan kita perlakukan, ya, kertas ini akan kita perlakukan seperti apa. Salam kenal dari Pekanbaru, Ruqyah Central Host, Masya Allah, ya. Kak Adromiku. Jazakallah khair, sudah mampir. Sudah siap ya? Baik. Silakan fokus lihat kertasnya, jangan lihat layar handphone. Kertas ada garis nggak apa-apa. Sebentar, saya juga akan memberikan contoh. Saya ambil kertas dulu ya teman-teman ya. Saya izin ambil kertas dulu. Silakan teman-teman siapkan dan fokus. Fokus melihat kertasnya. Nah, ini kertas yang nanti akan sebagai sampel ya. Kalau sudah siap, silakan jangan lihat layar handphone. Sambil dengarkan murotal yang saya nyalakan ya, teman-teman ya. Ikuti instruksi saya. Di buku boleh. Silakan. Fokus, lihat kertas yang teman-teman sudah pegang saat ini, lalu kemudian ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman bayangkan semua sifat negatif teman-teman. Bayangkan semua sifat negatif teman-teman. Tarik nafas lebih dulu teman-teman. Tarik nafas panjang. Kemudian hembuskan sambil ucapkan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Kemudian tarik nafas panjang sekali lagi. Kemudian hembuskan sambil ucapkan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Rasakan jiwa teman-teman, hati teman-teman semakin tenang. Sambil bayangkan sifat negatif teman-teman. Entah itu pemarah, entah itu suka dengki, pendendam. Sekarang
tulis semua sifat jelek teman-teman di selembar kertas yang sudah teman-teman siapkan. Tulis misalkan, saya pendendam, saya orang yang pendendam. Ditulis saja dulu teman-teman, nanti akan coba kita hancurkan. Saya orang yang mudah dengki. Silakan ditulis. Saya mudah marah. Saya mudah tersinggung. Sambil bayangkan siapa orang-orang di sekitar kita yang merasakan karakter negatif kita. Tulis semua. Saya pernah membentak anak saya. Saya pernah melawan suami karena saya mudah emosi. Tulis semua teman-teman, saudaraku yang dirindukan surganya Allah. Sungguh surga merindukan teman-teman semuanya. Tulis, fokus pada kertas yang teman-teman pegang saat ini, semua karakter negatif. Saya mudah tersinggung, tetapi saya juga mudah emosi. Gara-gara emosi saya, tulis semuanya ya teman-teman. Akibat dari karakter negatif yang teman-teman miliki. Lisan saya sulit dikendalikan. Saya mudah membentak anak saya. Saya pernah membentak orang tua saya. Saya pernah melawan orang tua saya. Saya pernah melawan suami. Tulis semuanya. Tulis sampai habis, sampai tuntas. Kalau perlu, penuh satu kertas. Berisi tulisan semua karakter negatif kita yang merugikan orang lain. Tulis teman-teman. Silakan kalau ingin menangis, jangan ditahan. Tulis semuanya. Saya pernah suudzon kepada sahabat saya, kepada suami saya, kepada orang tua saya, kepada tetangga saya. Saya pernah menyakiti orang-orang di sekitar saya. Tulis semua teman-teman ya. Jangan sampai ada yang tidak ditulis. Silakan ditulis dengan sepenuh hati. Bayangkan teman-teman menulis itu sedang mengeluarkan karakter negatif teman-teman dari dalam diri kita. Kita keluarkan dan kita tuangkan di selembar kertas. Terus teman-teman, tulis semuanya. Jika ingin menangis, menangis. Jika ingin teriak, silakan. Saya pendendam, tulis. Saya mudah emosi, tulis teman-teman. Saya mudah marah, tulis. Dan siapa yang menjadi korban dari karakter negatif kita? Anak saya pernah menangis gara-gara saya bentak. Orang tua saya pernah meneteskan air mata gara-gara lisan saya yang begitu keras. Saya pernah berani melawan suami. Saya pernah menyakiti istri sampai dia meneteskan air mata. Jika sudah teman-teman, silakan teman-teman boleh hancurkan kertas yang sudah tadi teman-teman tulis, ya. Hancurkan, remas-remas,
sobek-sobek silakan. Sambil banyak istighfar, ucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Silakan teman-teman sobek-sobek. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Silakan teman-teman hancurkan kertasnya. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Sampai benar-benar hancur ya teman-teman ya. Silakan teman-teman hancurkan ya kertas yang sudah tadi teman-teman tulis. Silakan hancurkan, sobek-sobek. Kalau ingin menangis silakan menangis. Kalau ingin teriak silakan teriak. Saya akan sambung dengan ayat ya. Silakan teman-teman fokus dengarkan sambil terus istighfar ya teman-teman. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wahai jin terkutuk, musuh Allah yang ada di dalam tubuh saudara-saudari kami, silakan kamu keluar. Silakan kamu keluar. Jangan menunggu kami bakar dengan ayat-ayat Allah. Takutlah dengan ayat-ayat Allah yang akan membakarmu. Takutlah dengan ayat-ayat Allah yang akan menghancurkanmu. Bismillahirrahmanirrahim. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور
والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. Teman-teman silakan kita baca Al-Fatihah bareng-bareng ya. Kalau yang sedang muntah silakan fokus dikeluarkan saja ya. Yang belum terjadi reaksi silakan ya. Seperti posisi berdoa seperti ini, kita baca Al-Fatihah bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan ke tangan. Kemudian baca Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan ke tangan. Kemudian baca Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan ke tangan. Kemudian An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke tangan. Kemudian letakkan di dada dan perut seperti ini. Kita baca An-Nas lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil diusap. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke badan kita 3 kali. Tarik ke atas ya, terus kemudian sampai di tenggorokan ucapkan keluar wahai musuh Allah. Ukhruj ya abdullah. Kemudian batuk-batukan. Batuk-batukan ya teman-teman. Silakan teman-teman yang ingin muntah silakan dimuntahkan. Jangan ditahan. Seperti biasa ya, ketika ada ganjalan dalam hati, ucapkan bismillahi Allahu Akbar, tarik. Bismillahi Allahu Akbar, tarik, buang. Bismillahi Allahu Akbar, tarik, buang. Bismillahi Allahu Akbar, tarik, buang. Bismillahi Allahu Akbar. Pundaknya yang sakit ditepuk-tepuk silakan. Ya, pundaknya yang sakit silakan ditepuk-tepuk. Perutnya yang sakit ditepuk-tepuk ya. Kemudian tarik, Bismillahi Allahu Akbar, buang. Baik, saudaraku yang dirindukan surganya Allah, mudah-mudahan dengan melalui perantara terapi penghancur sifat negatif kita ya, mudah-mudahan Allah bisa memberikan kekuatan pada kita untuk bisa membuang atau mengurangi sifat negatif kita. Apa yang teman-teman rasakan pada pagi ini? Ada yang merasa lebih plong, lebih tenang, atau mungkin ada perasaan yang sulit dikendalikan?
Silakan boleh sharing-sharing ya teman-teman. Jadi mual tidak bisa muntah. Baik. Nah, kita akan coba rutin ya mempraktikkan ini. Kalau yang sedang tidak puasa silakan airnya diminum. Yang sedang puasa airnya bisa diminum nanti sore. Air kertas yang sudah ditulis boleh dibakar, silakan dibakar saja. Puasa, kalau yang puasa nanti sore ya, nanti menjelang berbuka silakan. Setelah berbuka boleh diminum. Terus yang sedang puasa airnya boleh sekedar dioleskan ya di area yang sakit, yang sendawa. Ya. Dioles di leher, di dada, di perut. Tangan kanan sakit ditepuk-tepuk ya. Silakan ditepuk-tepuk. Nggak muntah tapi sakit ulu hati. Ditarik ya bagian ulu hati. Seperti gerakan menggenggam, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian ditarik, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pusing silakan dipijat, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kertasnya bisa dibuang saja teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terapi menulis kertas tadi ya, terapi menulis kertas, boleh dibakar, boleh hanya dibuang, bebas. Terapi menulis di kertas tadi, silakan boleh teman-teman boleh lakukan sesering mungkin, silakan ya. Ikutan rutin setiap hari jam 6. Biasanya sih agak molor sedikit ya. Jam 6 sampai jam 6.15 lah. Selesainya biasanya jam 8 saya. Tapi setelah setengah 8 saya beda pembahasan nih. Iya. Mudah-mudahan setelah ini teman-teman makin fresh ya. Nggak apa yang ketinggalan, nanti malam kita terapi lagi. Yang ketinggalan, nanti malam kita terapi lagi jam 8. Terapi kertas, ya insya Allah nanti kita ulang lagi ya. Hari Ahad depan, ya kita ulangi terapi kertas, tanggal 21. Tanggal 21 ya. Ini jarang-jarang kita terapi kertas nih. Siap, yang mau bekerja, mau ngantar anak silahkan. Hati-hati di jalan teman-teman ya. Jangan ngebut. Kadang kita sudah hati-hati, orang lain itu nggak hati-hati. Baca ketika keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim, 'alallah, wala haula wala quwata illa billah. Kemudian di kendaraan, baca Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Muntah angin. Ruqyah sekarang merasakan beda. Muntahnya seperti oke. Mudah-mudahan itu menjadi sebuah perantara kesembuhan ya. Terapi kertas nanti malam. Banyak yang belum menyimak ya. Tadi cuma dapat sebentar. Siap ya. Silakan di-follow dulu teman-teman ya. Silakan di-follow dulu. Di-follow dulu biar nanti teman-teman dapat notifikasi gitu. Jadi kita akan live rutin ya 2 kali sehari seperti dosis teman-teman. Kalau teman-teman sakitnya sakit berat, kronis, masalah rumah tangganya berat, itu harus 2 kali. Harus 2 kali. Terapi lagi mungkin ya nanti lihat kondisi ya. Mudah-mudahan sih secepatnya gitu ya. Nah teman-teman silakan follow dulu ya. Silakan follow dulu. Ikut terapi pagi itu jam 6. Kadang jam 6.15 saya mulainya. Sampai jam 8. Ini tapi jam setengah 8 kita sudah beda pembahasan. Jam setengah 8 kita membahas tentang bisnis ya. Jam setengah 8 kita bahas tentang bisnis. Yang masih mual silakan dioles. Nggak apa-apa, terlambat nggak apa-apa. Kita rutin live kok.
ya. Teman-teman semuanya kita rutin live, terlambat nggak apa-apa, nanti teman-teman bisa ikut lagi setiap hari. Nggak bisa setiap hari, ya. Nanti nggak spesial dong. Sesuatu yang keseringan disampaikan itu jadi nggak spesial, jadi biasa gitu. Ada di sini yang terkena masalah berat, masalah hati yang sulit diobati, sakit hati, mudah baper, hati-hati ya. Itu gangguan sihir. Atau yang sudah berobat ke sana kemari, nggak terdeteksi sakitnya. Atau ingin melembutkan hati suami. Saya punya ramuan, ya. Saya punya ramuan. Mungkin izinkan ya, saya sekedar menginfokan. Sebetulnya teman-teman boleh bikin sendiri, tapi kalau yang ingin praktis dan sudah dibacakan ayat, ya saya ada ramuan terapi langit. Nah, ini sudah termasuk infak ya teman-teman ya. Ini termasuk infak. Nanti teman-teman insya Allah sudah termasuk membantu santri kami dari Pondok Terapi Langit ya. Nah, ini melembutkan hati suami insya Allah bisa dengan ini gitu ya. Bisa dicampurkan masakan. Ini madu ruqyah. Jadi kandungannya madu murni dan ekstrak daun bidara serta habatus sauda. Gitu ya. Ini kalau teman-teman butuhkan, ada yang ukuran kecil itu 167. Yang ingin lunas hutang gabung grup ya. Gabung grup Kak Hana nih. Kalau yang butuh ramuan ruqyah, saya sematkan di keranjang ya 167 yang kecil. Gitu. Nah, ini kalau habis ini 7:30 teman-teman juga nanti saya ajari gimana caranya bisa menjual ini gitu ya. Nah, ini termasuk infak santri kami ya di Pondok Terapi Langit. Jadi teman-teman itu insya Allah sudah termasuk infak teman-teman. Jadi akan mendapatkan pahala jariah karena teman-teman secara tidak langsung membantu santri kami. Untuk melembutkan anak, untuk anak pakai ini ya. Untuk anak pakai ini. Saya hanya sematkan di akun Terapi Langit. Kalau yang di akun Coach Mufti itu nggak ada keranjangnya. Yang nggak ada keranjangnya nanti bisa kontak ke Kak Novi. Atau teman-teman bisa juga dengan ini ya, dengan garam ruqyah ya. Dengan garam ruqyah. Saya coba sematkan ya. Tapi hanya 5 menit ya, teman-teman ya. Hanya 5 menit. Sebentar, ini saya restart dulu. Kalau beli buku kira-kira berapa hari sampai? Buku ini ready-nya sekitar hari Rabu, teman-teman ya. Kalau buku hari Rabu. Gitu. Jadi kita kirim serentak hari Rabu. Untuk berjalan sayuk berat. Nah, silakan teman-teman yang kena sakit apapun yang dirasa kronis dan belum terobati secara medis ya. Silakan nih teman-teman masuk ke grup ya. Masuk ke grup begitu. E-booknya belum masuk ya, nanti akan di-share di grup ya. Ini bagi yang butuh untuk anak berkebutuhan khusus, terlambat bicara, terlambat jalan ya. Anak yang sulit dinasehatin, insya Allah pakai madu anak ini sudah kita bacakan ayat Al-Quran gitu. Terus yang menderita GERD, menahun, nggak sembuh-sembuh pakai obat, ini insya Allah banyak sekali testimoni, ribuan ya teman-teman. Nah, ini sangat terjangkau sekali ya. Saya coba sematkan ya, hanya 5 menit. Hanya 5 menit saja, karena nanti kita akan lanjut ke pembahasan gitu ya. Saya sematkan di akun Terapi Langit ya teman-teman. Di akun Terapi Langit. Kalau yang nggak ada keranjang kuningnya berarti nanti japri ke Kak Novi. Ini bagi yang butuh saja ya. Bagi yang mungkin belum bisa membaca Al-Quran. Bagi yang sudah membaca Al-Quran, untuk hernia insya Allah nanti kita bantu terapi juga ya. Dengan perantara ini. Saya sematkan yang madu anak. Kemudian ini madu Terapi Langit. Dan ini yang garam ruqyah. Hanya 5 menit ya teman-teman. Hanya 5 menit karena setelah ini kita akan membahas tentang strategi bisnis jam 7:30 ya. Silakan teman-teman kalau yang membutuhkan ya. Saya sematkan ya. Dan kalau bisa segera diselesaikan untuk ininya. Biar segera hari ini ikut pengiriman. Biar bisa pengiriman hari ini semuanya teman-teman ya. Ini bagi yang sudah bisa baca Al-Quran, saya sarankan buat sendiri. Ya, tidak harus membeli teman-teman.
Jadi yang penting teman-teman bisa baca Quran, nanti bisa dibaca ayat-ayat ya, nanti kita share ayat-ayatnya. Tapi kalau ingin praktis ya bisa dengan ramuan ini. Amalan melembutkan hati suami. Banyak-banyak istighfar ketika masak, baca ya Latif. Bisa taruh di showcase, bisa. Silakan. Ini hanya 5 menit teman-teman ya, nggak lama. 3 menit mungkin malah. Ini stoknya terbatas teman-teman ya. Stoknya kalau nggak salah itu kurang dari, kalau di etalase kayaknya itu tinggal 30-an ya. Jadi ini rebutan teman-teman karena banyak sekali yang butuh. Silakan. Kalau teman-teman melengkapi pembayaran sekarang, ini insya Allah pengiriman hari ini. Gitu ya. Konfliknya ada semua, boleh masuk ke semuanya. Kalau konfliknya ada semuanya, boleh. Silakan. Boleh masuk lebih dari 1. Amalan. Jadi teman-teman, jadi begini ya. Untuk membantu terapi apapun itu masalahnya, banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak istighfar ya. Istighfar itu solusi untuk semua masalah loh. Ya. Termasuk apapun yang teman-teman rasakan saat ini, banyak istighfar. Istighfar itu mengundang keajaiban luar biasa, Masya Allah ya. Keajaiban luar biasa. Hanya saja, kita jarang kan istighfar kan. Nah kemarin saya sudah share nih, cara kita selalu ingat istighfar. Caranya gimana? Caranya banyakin tempel tulisan ayo istighfar gitu. Pakai kode apa ini? Tidak pakai kode, nggak usah, dikosongin aja kodenya. Untuk pengobatan ambeien, nah nanti ada ke Kak Novi aja ya, Japri. Kita belum upload di TikToknya. Ini 2 menit lagi teman-teman. 2 menit lagi saya lepas. 2 menit lagi saya lepas dari keranjang kuning karena stoknya terbatas ya. Ini rebutan. Jadi banyak sekali yang butuh. Kita pengiriman harian. Teman-teman pesan sekarang, kita kirim hari ini. Dan nanti bukan hanya sekedar konsumsi ya. Bukan hanya sekedar minum, tapi kita bantu dengan terapi nih, sebulan. Terapinya sebulan, insya Allah nanti akan teman-teman rasakan perubahan positif lah. Untuk yang menahun, nah menahunnya apa dulu nih? Makan boleh sambil istighfar, ya tapi jangan pas ngunyah. Istighfar bisa dalam hati juga, begitu ya. Tanya, oh iya, mohon maaf ini kelewat terus ya, yang belum dijawab silahkan ditanyakan lagi, karena banyak sekali yang tanya. Ya salat Jibril, ya lanjutkan. Yang penting jangan pakai jumlah. Istighfar itu astaghfirullahaladzim. Ya. Astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 1 menit lagi teman-teman. 1 menit lagi ini saya lepas ya dari keranjang. Insya Allah sudah termasuk infak dan teman-teman akan mendapatkan pahala jariah gitu ya. Karena secara tidak langsung membantu para santri. Senior terapis, Masya Allah ada senior terapis Habibah Qalbi. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Ingin lepas dari hutang ini ya, ke kahana. Kemudian asam urat, saraf kejepit, nanti bisa konsultasi di DM ya. Oke teman-teman, 30 detik lagi saya lepas dari keranjang. Kita habis ini akan membahas strategi bisnis dan teman-teman bisa ikut menjual ya. Bisa jadi afiliator, nggak perlu stok dulu. Nggak perlu stok, nanti kita akan pandu bagaimana cara menjualnya. Oke, saya lepas satu-satu ya. Sepuluh detik lagi. Oke, bagi yang belum berkesempatan CO nanti bisa kontak Kak Novi ya. Daftar afiliator masuk ke ini, Kak Hana. Ya, masuk ke Kak Hana. Gitu. Anak sering nggak tenang. Sering ada bisikan. Nah, ini bisa dengan ini ya, teman-teman. Bisa dengan ini.
Saya sedang menyiapkan ini ya, sebentar. Kita akan membahas tentang bisnis hari ini. Ya. Bagi yang belum masuk grup, silakan bisa kontak ya. Bisa kontak, tergantung kebutuhannya, silakan ya. Kalau yang ingin bimbingan bisnis, ya, silakan masuk ke Kahana. Yang ingin tuntas sakit kronisnya dan mungkin keluhan apapun ya, bukan hanya satu keluhan, silakan ya. Silakan bisa di kontak Kak Ima. Kemudian yang Kak Novi ini khusus masalah rumah tangga. Lebih utama istighfar atau sholawat? Jadi dua-duanya ya, dua-duanya silakan, nanti masing-masing punya keutamaan sendiri-sendiri ya. Kalau sholawat itu insya Allah akan mempermudah doa kita sampai kepada Allah gitu ya. Kalau istighfar ini untuk semua hajat insya Allah akan bisa dikabulkan oleh Allah. Jadi dua-duanya punya keutamaan sendiri-sendiri. Jadi nggak ada mana yang lebih utama ya. Jadi amalkan saja dua-duanya gitu ya. Baik teman-teman, kita akan membahas tentang strategi berbisnis nih, ya. Oh iya, untuk bagi yang punya masalah dengan anak, insya Allah mungkin setelah hari Kamis ya. Setelah hari Kamis saya sempatkan untuk live khusus pembahasan anak itu sore. Jam 4 nanti akunnya saya informasikan. Kalau yang nggak ada keranjang kuningnya, kontak Kak Novi atau ini ya, DM atau DM. Nanti kita kasih linknya. Kalau khusus pembahasan anak nanti setelah hari Rabu atau sekitar hari Kamis kita akan bahas tentang masalah anak begitu. Dan di akun khusus biar kita fokus ya teman-teman ya. Jadi saya sudah siapkan 3 akun. Ini mohon maaf teman-teman yang mungkin pertanyaannya belum dijawab itu ya. Karena ini banyak sekali yang bertanya dan ini temanya kita macam-macam nih ternyata nih. Nanti akan saya siapkan akun khusus untuk pembahasan masalah rumah tangga ya di akun Terapi Langit ya. Masalah rumah tangga dan sakit kronis. Terus kemudian masalah anak itu nanti akan kita bahas di akun khusus juga. Termasuk masalah bisnis. Masalah bisnis itu dibahas di Coach Mufti nanti akunnya. Masalah anak itu nanti saya share akunnya seperti apa. Nah itu nanti akan saya sering live jam mungkin sore ya. Sore. Terus tadi apa tadi? Istighfar, sholawat nggak usah ditentukan ya. Kalau mau ditentukan istighfar ada hadisnya, dalilnya 70 sampai 100 kali. 70 sampai 100 kali sehari. Dimaksud dengan doa yang berlebihan. Doa berlebihan itu doa yang terlalu detail dan kemudian kalau paling aman itu doa-doa yang masyhur ya dan dicontohkan oleh Rasulullah itu kan banyak ya. Teman-teman bisa beli nanti misalkan banyak ya buku-buku yang insya Allah dari rujukan yang jelas itu nanti bisa dihafalkan gitu. Karena kalau biasanya sebetulnya kalau teman-teman belum hafal doa-doa yang dicontohkan oleh Rasulullah, boleh-boleh saja begitu ya. Boleh-boleh saja berdoa dengan bahasa Indonesia asalkan bukan di waktu sholat gitu. Oke, kita masuk ke pembahasan bisnis ya teman-teman ya. Kita masuk ke pembahasan bisnis. Nanti untuk pembahasan anak saya infokan mungkin sekitar hari Kamis jam 4 sore. Hari Kamis jam 4 sore kita bahas tentang anak tapi bukan di akun ini ya. Nanti akunnya khusus gitu. Nanti akan saya share akunnya. Nah, kita masuk ke pembahasan bisnis. Tempat usaha ada aura negatif. Nah, tempat usaha ini sering dibacakan ayat Al-Quran, khususnya fokus di Al-Baqarah dan Ali Imran. Ya, surat Al-Baqarah dan Ali Imran fokus baca itu, atau disetelkan ini murotal. Kalau misalkan
tidak sempat membaca, seharusnya sih sempat ya. Atau gini, jadikan itu kalau misalkan sudah punya karyawan, jadikan itu sebagai rutinitas harian karyawan. Setiap hari, setiap pagi, ya karyawan kita diperintahkan untuk membacakan Ali Imran sampai Al-Baqarah dan Ali Imran, gitu ya. Jangan kemudian sekali duduk selesai, boleh nyicil sehari misalkan 1 halaman atau 1 lembar, gitu ya. Belajar bisnis yang dimulai dari nol. Masuk dulu ke grup bisnis, nanti akan saya share. Sebenarnya materi sudah saya share ya, tetapi nanti akan saya update bertahap. Yang mau gabung di grup bisnis bisa masuk ke grupnya Kak Hana. Kita akan share materi bisnis bertahap. Apakah bisnis identik dengan jualan? Bisnis itu pasti jualan, ya. Namanya bisnis pasti jualan. Nah, masalahnya tinggal 2 nih. Mau jualan produk atau jasa. Bisnis itu pasti jualan, tetapi jualan belum tentu bisnis. Ingat lagi-lagi, bisnis itu pasti jualan, tapi jualan belum tentu bisnis. Karena kalau hanya sekedar jualan, itu kalau kita jualan sendiri, itu belum berbisnis. Kita sebagai pedagang. Bagaimana caranya naik level menjadi seorang pebisnis? Nah, kita ngerekrut ya, rekrut karyawan nih teman-teman. Rekrut karyawan yang kira-kira dia bisa menggantikan kita melayani customer, begitu. Nah, intinya begitu ya, untuk cara sederhananya. Saya buat menjadi sebuah pertanyaan yang menjadi sebuah jawaban yang sederhana, agar teman-teman lebih paham. Pesanan nasi kotak sepi, nggak ada yang pesan lagi. Coba dipasarkan lewat mana? Kalau dipasarkan lewat sosmed, itu nanti ada strateginya, ya. Atau mungkin di TikTok begitu, mau dipasarkan di TikTok, bisa juga. Yang penting nanti teman-teman jangan hanya sekedar jualan, tapi bangunlah brand, teman-teman. Bangunlah brand. Kalau bisa dikasih merek nih, ya. Sudah pakai merek belum, teman-teman? Tambal ban ikutnya usaha apa? Maksudnya bagaimana? Ikutnya usaha apa? Lewat story. Oke. Jual jasa. Oh, nggak harus. Kalau yang sudah punya usaha sendiri, silakan boleh fokuskan di usaha teman-teman, ya. Gas LPG susah, bisa kok, gampang. Teman-teman, apapun produknya boleh ya, apapun produk atau jasanya silakan boleh gabung di sini, boleh gabung di grupnya Kak Hana. Tidak harus jadi afiliator, gitu. Waalaikumsalam, baru ketemu Viti ini. Bagaimana jual rumah cepat laku tapi jarak jauh? Jarak jauhnya di mana nih? Ada yang ini nggak? Ada yang ngelola atau ngerawat nggak di situ? Cara cepat laku rumah itu ikhtiarnya adalah dengan membuat bahasa iklan yang menarik. Ya, teman-teman, buat bahasa iklan yang menarik. Oh, Jakarta, Bandung. Banyak ditawarkan. Inti dari jualan itu adalah menginformasikan ya, teman-teman. Inti dari jualan adalah menginformasikan. Jadi, kalau kita mau jualan, misalkan satu produk ini, ya maka informasikan nilai plusnya di mana. Fokus pada masalah dari customer. Nah, kalau rumah nih, nanti kita bahas ya, yang tentang nasi tadi ya. Nasi, tumpeng, tambal ban. Nah, ini jadi kasus nanti kita bahas nih. Terus kemudian MUA, kemudian apalagi nih, rumah. Jadi gini, fokus kepada masalah customer dan fokus pada kelebihan produk kita. Misalkan tadi nasi tumpeng, kelebihannya apa? Kelebihan nasi tumpengnya apa? Kemudian diinformasikan ya, diinformasikan kepada banyak orang sesering mungkin, kepada orang yang tepat di waktu yang tepat. Gitu. Misalkan kelebihannya nasi tumpeng kami higienis, terus kemudian nasinya lebih pulen, lebih enak. Kemudian misalkan sebagian keuntungan misalnya disedekahkan. Nah, itu sampaikan ya. Atau harganya lebih terjangkau. Jangan pakai harga murah begitu ya. Harganya lebih terjangkau. Nah, terus kemudian fokus ke masalah orang lain. Masalah orang lain misalkan apa? Masalah orang lain misalkan Anda butuh untuk kebutuhan syukuran, tasyakuran ya, butuh mendesak, kami siap-siapkan dalam waktu yang cepat, misalkan begitu ya. Terus misalkan dikasih bonus ya, bonus
tidak harus besar ya, tidak harus banyak, tidak harus mahal. Misalkan bonus apalah, sambal lebih banyak atau misalkan apa itu ya. Yang itu bukan merupakan paket tetapi kemudian bisa kita selipkan di situ ya. Misalkan pesan berapa kali gratis ya, pesan jumlah sekian gratis sekian porsi, misalkan begitu. Terus kemudian termasuk yang LPG nih ya, LPG ini teman-teman bisa sebetulnya mudah loh. Kalau di lewat sosmed ya, saya tidak bisa menyebutkan sosmednya begitu. Teman-teman gabung dulu saja lah, biar nanti saya lebih bebas menyampaikan. Termasuk rumah nih. Rumah, cari kelebihan rumahnya itu apa? Apakah dekat dengan sarana publik? Apakah dekat dengan sekolah atau perkantoran atau apa? Kelebihannya itu terus bisa sampaikan. Ya, ini mungkin sudah biasa ya, sudah biasa. Tetapi bagaimana cara kita menginformasikannya itu? Jadi dengan bahasa, misalkan bahasa yang unik, ya, bahasa yang kira-kira bikin orang penasaran. Contoh, misalnya teman-teman sudah melengkapi rumahnya dengan perabotan tuh. Beli rumah bonus istri misalkan. Nah, istrinya ini bukan istri dalam artian beneran. Beli rumah bonus istri misalkan I-nya misalkan ini ya, cari benda yang berawalan I, internet misalkan. Bonus rumah, beli rumah bonus istri, padahal itu singkatan. I-nya misalkan internet, kemudian S-nya misalkan sofa, ya. Kemudian T-nya misalkan tempat jemuran luas, misalkan begitu ya. Itu contoh, hanya sekedar contoh. Jadi orang kaget dulu tuh melihat iklan beli rumah bonus istri. Orang kaget kan? Wah, beli rumah bonus istri, menarik nih. Padahal itu singkatan ya. I-nya internet, S-nya sofa, kemudian T-nya misalkan tempat jemuran luas gitu kan. Gitu dan seterusnya. Nah, itu teman-teman bisa strategi itu nanti kita banyak share di grup ini ya, grup lunas hutang dan bimbingan bisnis. Kan menarik tuh. Jadi yang paling penting orang pertama jadi pusat perhatian dulu dengan iklan kita. Gitu ya. Nah, terus kemudian ini sering-sering diinformasikan, disebar melalui sosial media. Usaha supplier bumbu dapur, banyak pemula yang muncul, apakah harus ganti usaha? Nah, ini kalau yang pertanyaan seperti ini butuh analisa lebih lanjut teman-teman. Nanti gabung dulu di grup ya. Nanti silakan kita akan banyak diskusi di grup gitu tentang usaha teman-teman yang akan kita bantu analisis. Supplier bumbu dapur baru kolaps. Nah, ini pertama banyak pemula, malah pemula yang muncul ya, bukan pemain besar malah ya. Apakah harus ganti usaha? Jangan dulu. Jadi kalau misalkan, apalagi kalau masih ada stok di rumah, di tempat usahanya, nah dicek apakah sudah pakai brand. Nah, coba kalau belum, gunakan brand, pakai merek begitu. Pakai merek itu akan menguatkan loh, akan menguatkan bahwa produk kita berkualitas. Kemudian pasarkan dengan sosial media, sudah belum kira-kira? Nah, terus berikan nilai plusnya apa? Ya, kita harus punya pembeda nih teman-teman. Produk kita harus punya pembeda dibandingkan dengan produk yang lain. Cara merekrut orang supaya cepat gabung di bisnis yang saya infokan. Siti Aminah, cara merekrut orang. Niatnya jangan merekrut, tapi menginformasikan. Ya, niatnya jangan merekrut, tapi menginformasikan. Menginformasikan apa? Nilai plus. Dan fokus di masalah orang ya. Kalau kita punya bisnis, butuh reseller misalkan, fokus di masalah orang. Fokusnya apa? Misalkan, kalau orang itu kan banyak yang sudah puas ya dengan penghasilan mereka, sudah cukup puas dengan penghasilan mereka, maka ingatkan tentang hari tua. Ingatkan tentang misalkan kejadian yang tidak terduga, butuh pemasukan tambahan dan seterusnya. Ya. Terus ingatkan agar mereka semakin kaya tuh. Walaupun mungkin kita yang menawarkan juga belum kaya-kaya banget, misalkan nggak apa-apa, pede aja gitu ya. Nah, ingatkan bareng-bareng, ingatkan artinya bukan nyuruh ya. Mengingatkan itu ngajak bareng-bareng, yuk kaya bareng gitu ya. Karena kekayaan ini bukannya sekedar untuk dikumpulkan, tetapi bisa kemudian kita manfaatkan untuk membantu banyak orang gitu ya.
Kemudian mau jualan di rumah, sudah jualan tapi gagal, harusnya bagaimana? Ibu mau jualan di rumah. Nah, di online kan. Kalau mau jualan di rumah, di online kan. Dan tergantung produknya. Produknya apa, nanti konsultasi di grupnya Kak Hana ya. Siap, yang mau melanjutkan aktivitas silakan ya. Madu murni, jaminan uang kembali 2 kali lipat. Masya Allah, ini luar biasa nih. Bagus itu, tinggal diinformasikan aja. Bahwa madunya dijamin murni. Jangan lupa kalau perlu ditambah cek ke laboratorium. Nah, nanti ada datanya gitu ya, sertifikatnya. Nah, itu yang kemudian nanti diinformasikan. Terjamin bahwa madu kami murni. Itu yang nanti akan memperkuat. Gitu. Siap ya, selamat bergabung teman-teman. Warung tersisih menurun karena sebelah bikin warung gede. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan memperbaiki kualitas ya, dengan memperbaiki kualitas pelayanan, bukan dengan menurunkan harga. Bukan dengan menurunkan harga, tetapi dengan memperbaiki layanan ya, membangun hubungan yang baik dengan customer. Terus bisa jadi ini ya, Kak Sunarti ini bisa membuat voucher teman-teman. Ya, membuat voucher yang misalkan makan 10 kali gratis sekali misalkan. Dihitung-hitung lah, kira-kira sudah untung berapa kalau itu makan, orang itu makan 10 kali, kita sisihkan tuh uangnya. Nggak akan rugi, ya, karena dia sudah bolak-balik jadi pelanggan tetap gitu loh. Jadi ini untuk salah satu cara untuk mengikat pelanggan adalah dengan membuat orang itu spesial, ingin balik lagi. Karena apa? Nanti dapat voucher misalnya gratis makan sekali, begitu ya. Terus kemudian kalau ada kesempatan bisa didaftarkan Halal MUI. Halal MUI itu sekarang ada program gratis ya. Mendaftarkan warung makan Halal MUI. Kan jarang-jarang tuh ada warung makan Halal MUI. Kemudian tulis kelebihannya, dilayani dengan ramah, begitu ya. Dengan sepenuh hati, dengan senyum misalkan begitu. Warung sembako, warung sembako. Warung sembako, iya, jadi nanti bisa dibuat voucher, ya. Minimal beli berapa, bonus berapa. Kasih bonus yang kira-kira tidak membuat rugi, itu bisa disetting begitu. Nah, lebih detailnya masuk ke grup ya. Kemudian promosi sekolah TK, ya, promosi sekolah TK. Nah, ini posisi sekolahnya di mana, tempatnya bagaimana, terus kemudian bagaimana kualitas pendidikannya, profil dari para guru-gurunya, itu disampaikan semuanya. Dibuatkan website ya, dibuatkan website, terus kemudian diiklankan, tembak daerah sekitar. Nah, kalau nanti butuh jasa beriklan, nanti tim kami bisa membantu, khusus yang promosi TK ini. Bisa mentarget konsumen di sekitar situ. Kita bisa mentarget orang-orang yang punya anak, bisa kita target orang-orang yang mungkin pingin pendidikan seperti apa. Nah, itu nanti kita sampaikan. Kita bantu nanti promosinya. Penjual gorengan. Nah, gorengannya ini bisa kemudian kita kasih kelebihan. Pokoknya apapun itu, ya, bisa dibuat kelebihan nih. Jual gorengan. Misalkan gorengannya dengan minyak yang inilah, insya Allah tidak dipakai sampai hitam begitu ya. Kan kadang tuh ada jual gorengan yang minyaknya sampai hitam tetap dipakai kan begitu kan. Terus kemudian kasih kelebihan yang lain. Misalkan beli dikasih variasi mungkin ya. Kasih variasi misalkan gorengannya bukannya sekedar gorengan biasa, ada yang ori, misalkan pisang goreng tuh. Dibuat variasi, ada yang original, ada yang coklat begitu ya. Ada yang keju, coklat keju dan seterusnya. Nah, intinya ini tidak bisa kita sampaikan secara detail di sini karena terbatas ya. Saya juga kesulitan menyebutkan platform media tertentu. Jadi kita akan share di grup sini ya, grup Lunas Hutang dan Bisnis gitu. Suaranya hilang, suaranya lancar kok di sini kok ya. Sampai nggak bisa kulaan karena ada yang bilang saya nggak jualan, padahal saya jualan. Nah, kalau modal nol, coba jualan online. Coba jualan online ya. Jualan online itu
nggak butuh modal, modalnya cuma HP saja. Teman-teman kan bisa online nih, ya. Baru datang dari antar anak sekolah, siap ya, ini sudah mau selesai nih, ya, bentar lagi selesai. Jadi teman-teman kalau pingin bisnis yang praktis itu cukup modal HP, ya, kita bisa jualan apapun melalui TikTok. Begitu, ini bagi khusus yang tidak punya modal. Dagang sembako masuk ke Kak siapa? Kak Hana. Betul, ke Kak Hana nanti kita akan bahas tentang strategi bisnis lah ya. Strategi bisnis. Cara masuk gimana? Cara masuk ke hubungi Kak Hana. Nanti kita akan share bagaimana strategi bisnis teman-teman. Buka warung makan ayam geprek. Tutup karena nggak ada pembeli. Nah, ini teman-teman awalnya lewat sosmed dulu aja, ya, lewat sosmed, terus kemudian teman-teman nanti infokan, jangan kemudian tiba-tiba nyetok, kemudian langsung jualan, sementara banyak orang yang belum tahu. Jadi prinsip jualan itu adalah kita informasikan ya, informasikan produk-produk yang kita tawarkan ke banyak orang, gitu. Nah, bagaimana kita mau bisa laris kalau sementara kita tidak pernah menginformasikan? Kalau misalnya apalagi offline ya, kita buka warung di depan rumah, orang mungkin awalnya hanya lewat, lawa-lawa baru ngeh ya, baru tahu, oh ternyata jualan apa itu, oh ada jualan. Lewat yang ketiga, baru lihat, oh ternyata jualan ayam geprek misalkan. Lewat yang keempat mungkin belum selera, dia lagi pingin misalkan mie ayam. Lewat lagi yang kelima, baru ragu-ragu, kok sepi ya, gitu ya. Terus lewat yang keenam, oh ada pembeli, cobalah mampir. Nah, bisa jadi lewat yang keenam ini orang baru beli, gitu ya. Jadi sangat resiko kalau jualan offline yang tiba-tiba langsung kemudian stok produk tanpa kemudian ancang-ancang dulu. Paling tidak, ya ngobrol dulu dengan tetangga kanan kiri ya. Bu, saya mau jualan ayam geprek loh. Insya Allah nanti bulan depan ya, dilarisin ya Bu, misalkan. Lagi silaturahim, banyakin silaturahim di awal. Jangan kemudian tiba-tiba buka ayam geprek begitu. Cara pembahasan, kapan pembahasan materi lunas hutang? Pembahasan lunas hutang itu ya dimulai ketika sudah berbisnis. Jadi cara untuk lunas hutang ya dengan cara berbisnis. Tapi nanti kita akan coba share materi siang ya. Mudah-mudahan bisa di-share. Alhamdulillah 3 hari nyimak live mengikuti doanya jualan cilok 6 kg 1 jam habis, Masya Allah. Ini luar biasa ini, testimoni gitu ya. Perlu di-pin. Alhamdulillah. Ini merupakan rahmat dari Allah. Jadi memang membaca Al-Quran itu penuh dengan keberkahan ya teman-teman ya. Baca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran itu berkah. Berkah, mendatangkan rezeki dari Allah. Apalagi kalau rutin baca istighfar gitu ya. Nah ini teman-teman kalau yang ingin jualannya laris tinggal rutin simak live streaming ini pagi dan malam gitu ya. Besok nambah es lilin, siap, mudah-mudahan laris habis ya. Cara jualan jilbab di daerah, gimana cara promosinya? Online saja Kak, ya Kak Lili kalau mau jualan jilbab, jangan hanya mengandalkan wilayah sekitar. Jangkauan kita itu nasional, targetlah seluruh Indonesia. Jangan hanya sekedar wilayah lokal, satu desa, apalagi satu RT. Juallah ke seluruh Indonesia dengan apa? Dengan sosmed, dengan TikTok manfaatkan, begitu ya. Nah, kalau yang mau teman-teman nanti jualan apapun itu silakan masuk ke dalam grup. Mungkin itu dulu ya teman-teman. Suara saya mulai habis ini. Kita sambung lagi nanti malam ya. Sambung lagi nanti malam. Ini penontonnya juga sudah mulai turun nih. Kayaknya sudah banyak yang beraktivitas. Insya Allah nanti malam kita ketemu lagi jam 8. Nah, malam kita bahas nih tentang sihir. Ya, Kak Jenny nanti malam simak live saya jam 8. Mungkin lebih sedikit lah, jam 8.15. Itu ya, WIB. Atau teman-teman follow dulu silakan atau DM ya. Kalau kerasa punya gangguan sihir, ada kiriman sihir, silakan DM. Nanti insya Allah kita bantu dengan terapi Al-Quran. Begitu ya teman-teman, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi nanti malam jam 8. Mudah-mudahan teman-teman selalu Allah limpahkan anugerah, kebaikan, kebahagiaan, rizki yang luar biasa bertubi-tubi. Bisa ke Mekah, ke Baitullah, melaksanakan haji dan umroh, lunas hutang, keluarga harmonis, anak-anak soleh-solehah,
bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.